Okay. Bank BCD, it's the best bank. Hana Cilet. You say Hana Cilet. Hanya Cetile. Ya. Ada isu ini. Ada isu yang berkembang di masyarakat beberapa hari ini. Katanya Bank TCD mau rubah nama. Ya, rencananya ada wacana perubahan nama. Kenapa kita ada wacana untuk merubah nama menjadi Bank PD? Ya, Bank PD. Bank PD rencananya. Karena mengingat kita kan harus bertransformasi terus ini. Bank of PD. Bank of PD. Nah, jadi untuk perubahan ini saya pikir bagian daripada menuju bank ini menjadi lebih besar lagi ke depan Dan Bank. lebih mampu merespon keinginan pasar keinginan pasar masyarakat kita. Sebenarnya kalau Bank TCD sekarang sih bagus untuk namanya, itu nama tokoh ulama Aceh di daerah Simpang 3. Cuma penempatan nama seorang ulama itu kalau di perbankan sepertinya kurang tepat untuk bisnis gitu ya, sepertinya. Apalagi di kita ini ada 2 TCD, ada rumah sakit Tengku Cik di Tiro dan ada Bank Tengku Cik di Pantai. Jadi satu singkatannya TCD. Jadi sama ini. Jadi ini menjadi ambigu bagi beberapa masyarakat yang datang ke kita, datang ke bank kok disambut di IGD begitu kan. Nah, jadi ini mungkin salah satu isunya itu. Kemudian di sisi yang lain kita ingin nama ini lebih mengafirmasi gitu, memantaskan gitu, bahwa nama Bank PD ini juga bisa mengangkat nama daerah itu sendiri, walaupun ini bank kita bank swasta, tapi kita tetap merujuk pada regulasi dan juga ketentuan daripada daerah, apakah secara legalitas ini boleh kita gunakan atau tidak. Nanti kita kaji lebih dalam lagi sebelum kita menyematkan nama Bank PD itu. Bisa jadi nanti Bank PD Syariah atau Bank Syariah PD atau Arta PD, atau kan itu kan macam-macam bisa nanti. Oke, bagaimana Pak Fauzan melihat anak-anak muda PD? Ya, ini kalau anak-anak muda PD saya melihat sekarang juga banyak yang menjadi konten kreator ya. Itu juga bagus, penghasilannya juga banyak di situ. Tapi jangan lupa itu kan mungkin bisa dijadikan sebagai sambilan gitu ya. Tapi kalau mau fokus itu bisa juga jadi suatu mata pencarian. Nah, anak-anak muda sekarang harusnya menjadi entrepreneur muda, pengusaha-pengusaha muda. Kalau ada yang berkecimpung di dunia politik silakan aja, tapi harus fokus gitu. Bagusnya lagi kalau mereka punya niat untuk bisa keluar ke negeri orang, gitu, merantau gitu. Setelah mereka cari pengalaman, setelah mereka berhasil di negeri orang pulang, nah di sini pasti pola pikir berbeda, mindset berbeda, paradigma berbeda. Nah ini yang kita harapkan, karena PD ini sebenarnya daerah yang melahirkan dan menciptakan pedagang besar di luar sana. Contoh di Banda Aceh, di Jakarta, itu kalau kita kumpulkan pengusaha di Jakarta itu mungkin 50% itu lebih itu orang PD. Ya, pengusaha Aceh Jakarta. Pengusaha Aceh Jakarta. Kan ada grupnya juga di sana. Banyak sekali. Jadi anak-anak muda di sini harusnya bisa melihat, dan kita juga ingin melalui KNPI atau ormas kepemudaan, kita diajak juga boleh untuk berdiskusi gimana untuk mencapai sesuatu yang di usia mereka itu yang produktif gitu. Jadi halnya bersifat kepada positif gitu. Itu harusnya ya, apalagi menghasilkan. Nah, itu bagus sekali, mungkin itu menurut kami dari sisi ini melihat bisnis. Oke. Lalu yang terakhir, bagaimana harapan dari Pak Fauzan untuk masyarakat PD? Iya, harapan saya selaku orang yang dipercayakan menempati di posisi owner Bank TCD Syariah saat ini, melihat kita masyarakat PD ini cerdas. Untuk bisnis nggak perlu kita ajarkan, ya. Untuk bisnis kita nggak perlu ajarkan. Tinggal siapa yang memicu untuk menggerakkan sebagai
orang yang menjadi role modelnya gitu. Iya. Nah, itu setiap kecamatan punya potensi beda-beda. Setiap kecamatan melahirkan pengusaha-pengusaha beda-beda juga. Gitu. Misalnya di Tangse, ada orang Tangse yang hebat. Contoh Rumah Sakit Harapan Bunda orang Tangse. Ya. Ya. Kemudian contoh daerah lain lagi Simpang 3. Banyak orang-orang cerdas di Jakarta orang Simpang 3. Orang di mana lagi Garut, itu banyak juga yang di luar yang menjadi pengusaha. Ya, itu banyak saya kenal. Jadi melihat potensi dari daerah PD ini sendiri, itu tinggal yang memicunya itu siapa, arahnya kemana, itu tinggal kita gerakkan aja. Pasti insya Allah itu akan ikut. Jadi masyarakat kita ini, kalau saya boleh bilang satu kata, masyarakat PD itu harap miskin. Nah, masyarakat PD itu harap miskin, harusnya. Insya Allah dengan izin Allah, insya Allah. Potensi sumber daya alamnya kan bagus. Iya, sumber daya bagus banyak. Gitu. Ya, tinggal sumber daya manusianya tinggal belajar. Iya. Kita punya akses kalau sekarang sekolah-sekolah sekarang banyak beasiswa, itu bisa membantu gitu. Jadi harap miskin. Harusnya. Jadi Rakalun, orang PD, kata Pak Fauzan, haram miskin. Kenapa haram miskin? Karena potensi sumber daya alamnya yang begitu melimpah, kemudian sumber daya manusianya juga bagus, ya tinggal bagaimana kita saling memberdayakan. Rakalun, inilah PD Podcast edisi hari ini. PD Podcast, Bajroh Bujroh, podcastnya orang PD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.